Masih semangat? Ada haleluya? Serukan haleluya. Haleluya. Amin. Berkenan bagi Tuhan dengan kita. Katakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang untuk membangun pondasi Allah. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Kita akan bangkit berdiri puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mari yang sebelah kiri puji Tuhan dan bertepuk tangan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan renovan. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, Kau selalu menunjukkan
Timbunlah tanah yang berlubang, yang mari yang sombong-sombong dikikis habis, diratakan. Mari yang rendah diri, yang masih berlubang, banyak kesalahan di sana sini, mari kita tutup dan kita ratakan supaya Allah berkenan dalam kehidupan kita, saudara. Dan pondasi itu siap dibangun di atas dasar iman kita. Kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dan pembekalan dalam MP3 di rumah ini. Kita angkat satu pujian, persembahanku di bumiku tercapai. Tercapai, ku terpuruk dosa, terkutuk dan terlantar, hidup terancam mau. Bak gunung yang terbakar, ditarik dari api, demikianlah hidup kami tanpamu. Tak tahu mengapa, Kau kasihi diriku untuk kami yang hina, kau relakan dirimu, kau selamatkan jiwaku, kau teruskan hidupku, Yesusku kekasih jiwaku. Persembahkan hidup bagimu Yesus, betapapun kecil yang dapat ku berikan, setulus hati bagimu. Rumah bekerja bagimu dalam rencanamu yang mulia Yesus. Tuhanku membutuhkan gereja yang siap mempelai tubuh Kristus. di bumiku tercampur. Di bumiku tercampar, ku terpuruk dosa, terkutuk dan terlanda, hidup terancam maut. Bak gunung yang terbakar, ditarik dari api, demikianlah hidup kami tanpamu. Mengapa kau kasihi diriku untuk kami yang hina, kau relakan dirimu, kau selamatkan jiwaku, kau teruskan hidupku, oh Yesusku kekasih jiwaku. Sekarang kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersatu, persembahkan hidup bagimu Yesus, betapapun kecil yang dapat ku berikan, setulus hati bagimu. Rumah bekerja bagimu dalam
mempelai pria yang penuh rahmat, penuh kasih, penuh pengampunan. Tuhan, sore hari ini kami segenap umat-Mu, para imamat rajani, hamba-hamba-Mu, kami bersatu hati menghampiri tahta kasih-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon rahmat-Mu, agar kami mendapatkan kemurahan untuk memahami rencana-Mu lebih dalam, lebih jauh, lebih kami mengerti, sehingga kami tidak salah melangkah di tengah-tengah dunia yang semakin gegap gempita dengan suara dosa, di tengah-tengah jagat yang sedang Kau pamungkas. Tuhan, kami mencintai Engkau lebih dari apapun, kami mencintai Engkau lebih dari siapapun, dengan segenap badan, jiwa, roh, dengan segenap harta dan hidup kami mengasihi Engkau. Sebab itu ini Tuhan, kami para hamba-hamba-Mu, segenap imamat raja, memberikan hidup untuk dididik, diajar, untuk ditempa, digembleng, untuk diuji, sehingga kami layak mendapatkan pembekalan dari Tuhan, terhindar dari musibah penyisihan, terhindar Tuhan dari musibah pembersihan, untuk tersingkir dalam kebinasaan. Tuhan, berkati ibadah kami sore hari ini. Kau yang hadir di tengah kami, mengurapi seluruh jemaat-Mu, memberi hikmat akal budi untuk bisa memahami dan memperibadikan firman-Mu, memakai hamba menjadi saluran berkat pengajaran firman-Mu, membukakan lidah kuasa, lidah hikmat, makrifat dan urapan. Apa yang hamba ikat di bumi terikat sampai di surga, dan apa yang hamba lepas di bumi terlepas sampai di surga, sesuai janji firman-Mu. Hamba berbicara sesuai kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Saya silakan duduk kembali. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dari saya dan istri. Kami sekeluarga berharap berkat MP3 di Bromo terus akan dicurahkan kepada kita sekalian dengan sangat limpahnya, sehingga akhirnya kita bisa menyelesaikan MP3 kita dan kita boleh pulang dengan kemenangan. Saudaraku, di dalam penyelenggaraan MP3 yang telah kita tapai 4 hari 3 malam untuk saudara para peserta, sedangkan untuk panitia sudah 6 hari. Saudara, banyak hal yang kita rasakan, kita alami. Didikan, ajaran dari Tuhan terasa. Namun kita yakin bahwa di balik didikan dan ajaran itu, Tuhan ingin mencerdaskan kita, menjadikan kita cerdik, menjadikan kita berhikmat dan bermakrifat, sehingga dalam segala hal kita bisa bersikap bijaksana. Orang bijaksana itu cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata, lambat untuk marah, lambat untuk mengatakan sesuatu yang tidak pasti, yang tidak benar. Saudara, tempaan dan gemblengan menjadikan kita kuat, ya, baik secara fisik, psikis maupun spirit. Kita cakap menghadapi segala masalah, menghadapi setiap tantangan. Bahkan kita cakap melakukan pekerjaan-pekerjaan jasmani, istimewa pekerjaan-pekerjaan rohani. Cakap mengaplikasikan hikmat makrifat Allah, cakap di dalam memahami kehendak Allah, cakap di dalam bekerja menjadi sahabat Allah, teman sekerja Allah, di dalam membangun kerajaan surga di bumi. Saudara, banyak kegiatan yang saudara sudah lewati. Semua kegiatan bermanfaat untuk kita. Saudara, jangan menganggap enteng atau berpikiran negatif, karena kita memang hidup di dunia. Tubuh, jiwa, roh kita menghendaki keseimbangan. Sepertiga dari bagian hidup kita adalah tubuh, darah, daging, yang masih harus bekerja di dunia, makan dari dunia, minum dari air dunia, menghirup udaranya dunia, ya, berkomunikasi dengan sesama manusia di dunia.
Oleh sebab itu, kalau tadi malam ada lagu-lagu yang katanya orang Kristen itu lagu dunia. Nah, saudara jangan berpikiran, loh ini kok MP3 kok ada lagunya Niji, lagunya Ungu, lagunya Is Haryanto, lagu-lagu yang lama. Ya, saudara jangan berpikiran, kita ini memang hidup di dunia. Air yang kamu minum itu dari dunia, nasi yang kamu makan itu dari dunia. Jadi kalau suatu saat diizinkan kamu menyanyikan lagu dunia, ya itu sekedar keseimbangan mendidik saudara itu untuk cakap, PD, saudara tahu PD, percaya diri, percaya diri, bahwa kamu itu bisa melakukan pekerjaan apa saja, baik yang bersifat sekuler, umum, dunia, menjadi manajer bisa, menjadi budak bisa, menjadi bos bisa, menjadi karyawan bisa, menjadi pemimpin bisa, menjadi yang dipimpin juga bisa. Amin. Oh iya, mari. Tes. Saya lanjutkan. Jadi didikan ajaran itu menjadikan kita itu cakap melakukan pekerjaan apa saja. Bercocok tanam, bekerja di bank itu pekerjaan dunia. Ya. Bertani, berternak itu pekerjaan dunia. Menjadi pemimpin, menjadi manajer, menjadi kepala bagian, menjadi arsitek itu bekerja dalam pekerjaan yang bersifat dunia. Saudara cakap, menyanyi lagu-lagu dunia juga cakap. Saya melihat potensi-potensi yang sangat luar biasa tersembunyi ya di dalam kehidupan saudara. Andai kata potensi itu nanti dikembangkan di dalam bentuk yang lebih indah, lebih rohani, menjaring para vokalis rohani, menjaring grup-grup ya penyanyi-penyanyi rohani, itu akan sangat bermanfaat. Dan masih banyak didikan yang bersifat fisik. Saudara mengikuti jurit malam, saya katakan itu melebihi outbound training yang diselenggarakan untuk seorang manajer. Ya, seorang mahasiswa pasca sarjana, syarat kelulusan ya seorang mahasiswa pasca sarjana, outbound training yang mereka lakukan tidak ada seperempat dari yang saudara lakukan. Ya, baik di dalam kepadatan waktu di dalam menyusun acara-acara, kemudian dari segi didikan ajaran tempaan gemblengan fisik, psikis, ya, mental saudara, kemudian spiritual saudara. Sudah tahu Gunung Bromo ini suatu daerah yang dikultuskan. Banyak daerah-daerah yang dianggap kudus oleh masyarakat sekitar Bromo Tengger. Hari ini tadi hari Jumat manis menurut perhitungan waktu orang Jawa. Jumat Legi, Jumat manis. Suatu hari yang dikuduskan, dikultuskan oleh masyarakat Jawa. Di balik Gunung Batok itu ada sendang mata air, sumber mata air yang mereka anggap mata air kehidupan. Sendang Pesucen. Ya, sendang Pesucen. Mereka mengambil air suci, banyak pengunjung dari Bali yang beragama Hindu datang ke sana sambil memberikan sesaji. Di Pura Agung, di puncak Bromo itu tempat membuang sesaji. Jadi di tempat ini tentunya syarat dengan apa? Berhala. Kenapa saya membawa saudara ke tempat ini? Saya ingat Injil Markus pasal 1. Waktu Tuhan Yesus hendak menerima anugerah menjalani pelayanan selama 3,5 tahun. Tepat pada saat Tuhan berumur 30 tahun, Tuhan itu menjalani puasa di tempat yang angker, dituliskan dalam Injil Matius, tempat yang penuh binatang buas, penuh setan, bahkan sarang setan, Lucifer, iblis ada di situ. 40 hari 40 malam Tuhan puasa. Kalau Gembala Maha Agung memberikan teladan seperti itu, maka tidak salah. Kalau untuk mendidik, mengajar, menempa, menggembleng saudara saya bawa ke sini. Kalau saudara saya bawa misalkan ke hotel apa di Kaliurang di sana atau ke Wisma apa, tentunya
nilainya tidak lebih dari sekedar apa, rekreasi berlibur, tidak ada tantangannya. Tapi kalau di tempat ini saya yakin banyak tantangan, segala hal, dari segala sudut. Kesabaran saudara diuji. Saya 2 hari tidak menikmati air. Sudah boleh tanya Pak Diro, ya, yang deretan atas itu. Sehingga setiap kali saya mandi saya harus teriak-teriak untuk mencari air. Kemudian sementara di bawah agak lancar, tetapi yang bagian ekonomi standar double dan lain-lain melimpah-limpah air. Kemudian tempat saya mengalir, tempatnya Pak Yohanes depan blok itu jadi tidak ngalir, ganti ngalirnya sedikit-sedikit. Sementara di bawah terus mengalir sampai mencuci baju, mencuci jaket, mencuci sepatu, mencuci. Sementara yang di atas kering. Aduh, saya kasihan sekali melihat yang di bawah itu jemur baju, jemur ini, nyuci sana, nyuci sini. Sementara yang di atas, ya kalau yang dicuci pakaian bayi saya paham, tapi kalau pakaian sehari-hari orang tua, saya mohon sebaiknya jangan dicuci di sini, bawa pulang saja. Amin. Karena kasihan bapak-bapak yang di atas itu mau mandi cari air sekedar 1 ember di bawah, biur 1 kali. Jadi yang saya sampaikan di Jogja itu menjadi kenyataan. Biur 1 kali harus disabun. Setelah itu biur 2 kali, sabun harus sedikit bersih. Ketiga kali menjelang airnya habis, keempat kali sudah harus selesai. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi kita berbagi rasa. Ayo saudara-saudara yang di bawah, karena tempatmu rendah, otomatis airnya lari ke sana semua. Tolong beri kesempatan yang di atas, jangan dihamburkan kamar mandinya itu. Tolong diingat, jangan dibuka full kemudian ditinggal pergi. Ya, beberapa kali saya ngontrol dan beberapa petugas itu ngontrol, selalu dibuka sehingga air banjir terbuang sia-sia. Ini betul-betul satu keadaan yang menguji kesabaran kita semuanya. Tapi saudara juga jangan mau menjadi batu ujian. Amin. Amin. Kita dilatih bersabar, dilatih menahan terik panas matahari, dilatih sampai anak-anak kecil pun. Kemarin itu saya anjurkan anak-anak kecil itu naik kudanya dari hall ini ke Lapa View, di belakang bukit sedikit, balik lagi. Mereka akan kenyang, mondar-mandir, menikmati kesegaran udara, tidak ada debu. Tapi panitia tetap turun bawah, di sana ada kuda. Akhirnya anak-anak kecil naik kuda, tapi di tengah gemuruh debu, kotoran apa? Kuda. Saya nggak sampai hati mereka berlama-lama di sana. Ayo cepat pulang. Baik, itu juga menempa anak-anak kecil. Tetap sehat. Anak-anak yang kita khawatirkan, wah nanti sakit, wah nanti di sana ya kena masalah begini. Ternyata anak-anak kecil sepanjang hari sehat. Bahkan tadi pagi mau berangkat jam 6 pagi disuruh pakai kaos tangan, disuruh pakai masker sama orang tuanya, nggak mau katanya. Sementara orang tua dibungkus kayak nangka rapet. Nah, ternyata kadang-kadang anak-anak yang kita khawatirkan, yang kita jaga, waduh, kadang-kadang seolah-olah menjadi berhala. Justru mereka yang berhasil. Amin. Inilah keajaiban Tuhan, inilah kuasa Tuhan. Kemampuan Tuhan menciptakan perlindungan atas kita itu kita nggak usah ragukan. Oleh sebab itu, kelak suatu saat kalau Tuhan menghendaki apapun harus kita katakan, ini Tuhan, aku hamba siap menuruti kehendak-Mu. Amin. Karena Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara. Saudara di sini sudah 4 hari. Hari keempat saudara mencari jejak. Saya lihat medannya cukup bagus. Debunya juga cukup bagus, ramah. Begitu sudah disambut, datang disambut, pulang kayak landak keluar dari lubang. Ya, saya melihat keluar kayak landak. Cepat mandi, apa mandi tidak ada air. Ya, berarti ya sudahlah keadaannya. Makanya tampak sekarang waktu datang itu masih putih-putih, cerah, sekarang gelap sekali. Ya, hitam gelap kayak sulamit. Kayak sulamit. Nah, saudara kasih Tuhan, tempaan mental saudara, fisik saudara, taat apa tidak? Itu mentalitas. Jujur apa tidak? Saudara bisa saja mencari jejak, mengelilingi Lapa View, sudah potong kompas lewat samping Lapa View langsung sampai sini.
tapi namanya mentalitasnya nggak tepat. Jiwanya bukan jiwa seorang Imam Ahmad Rajani, sudah mengikuti jejak, mencari sesuatu yang tersembunyi. Kemuliaan seorang hamba Tuhan itu mencari sampai menemukan pengungkapan rahasia. Amin. Rahasia Allah. Kemuliaan Allah, Amsal mengatakan, adalah menyembunyikan sesuatu. Jadi sudah dipermuliakan kalau sudah bisa mencari dan mendapatkan. Ya, kadang-kadang panitia sendiri agak curang. Ya, apa namanya? Kertas pertanyaannya disembunyikan di bawah apa namanya? Akuanya. Sebentar akuanya dipegang gini. Cari sana, ayo. Cari sana. Kamu haus enggak? Enggak, saya sudah bawa minum kok. Nah, sebetulnya panitia sudah kasih apa namanya? Ya satu petunjuk ya, kisi-kisi petunjuk. Kamu haus enggak? Padahal kalau ya saya haus, diangkat di bawahnya aqua itu ada apa? Pertanyaan yang saudara cari. Nah, ada yang disembunyikan, gali tanah itu sampai habis rumputnya digali semua. Ya, nah sedangkan Tuhan yang jelas saudara dididik secara fisik, dilatih, ditempa, digembleng, naik turun. Kalau napas saudara nggak sehat, saya yakin saudara nggak bisa. Terik matahari walaupun dingin, ya. Dan malam ini saudara nanti harus mengaplikasikan kunci hikmat ma'rifat. Sudah nanti akan saya kirim ke lembah di sana di Segorowedi untuk sembahyang. Tadi malam kelompok 7, kelompok 13, kelompok 27 sudah membantu saya membuat rajut perlindungan ya, yang sangat berat sekali. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para senior sudah mendahului. Semalam suntuk, ya, bergantian 3 jam. Nah nanti saudara ganti, ya, sampai jam 1:30. Jam 3 siap-siap naik kuda. Tidak ada waktu untuk tidur. Kalau toh bisa tidur cuma satu jam. Amin. Masih amin? Amin. Nah, inilah didikan, inilah ajaran. Ya, kita menyangkali keinginan mata, kita menyangkali keinginan badan. Pengen mandi seger, pengen mandi hangat, pengen mandi gebiar-gebiur seenaknya, disangkali sedikit saja, secukupnya. Berbadan. Kita ingin tidur nyenyak dalam udara dingin, nyenyak. Harus berdoa. Selesai berdoa, baru tidur 1 jam sudah di halo persiapan untuk season kedua penunggang kuda ke penanjakan, harap siap. Nanti malam begitu. Berarti sudah nggak bisa tidur. Besok pagi padat acara. Sudah dididik. Saudara di sini 4 hari. Saya sudah 6 hari bersama panitia. Saya berharap saudara sudah punya gambaran, bayangan yang cukup tentang MP3 kita. MP3 dengan agenda keempat yang sasarannya adalah dibangunnya pondasi pembekalan. Pondasi pembekalan ini nanti harus kita lanjutkan menjadi wujud satu bangunan pembekalan. Satu wujud berkat logistik baik yang bersifat jasmani maupun yang rohani, melengkapi kita untuk kita menapak hidup di tengah bencana yang melanda dunia, di tengah huru-hara yang melanda dunia, di tengah krisis di berbagai segi kehidupan manusia. Kita harus tetap eksis menapak hidup ini. Itu manfaat pondasi pembekalan yang kita raih, yang kita gapai saat ini, bermanfaat untuk kehidupan kita 21 tahun mendatang sampai Tuhan datang. Nah, saudaraku, untuk lebih memantapkan pemahaman, ya, pemahaman saudara tentang pondasi pembekalan ini. Oleh sebab itu, saya akan sedikit berbicara kepada saudara, memberikan satu pembekalan. Saudara sudah puasa melek 2 hari 2 malam. Ada yang taat, betul-betul puasa melek dengan penyangkalan diri, dengan penuh fokus perhatian terhadap perbaikan tirai. Betul-betul puasa melek. Bahkan mereka berkata, kalau sampai saya sembrono, saya gegabah, saya seenak saya sendiri, kasihan
para hamba-hamba Tuhan, kasihan Romo Bunda yang berjuang bergumul membuat kita kesini kita tidak menghargai. Ya, ada terlontar perkataan-perkataan seperti itu dari orang-orang yang sungguh-sungguh. Melihat itu betapapun beratnya, tapi ada juga beberapa orang yang sengaja, ya, dengan satu kondisi yang sedemikian ketaatannya menjadi hilang, masuk kamar selimut tebal atau tidur di pojok-pojok, di sudut-sudut, bukan melek tapi tidur. Itu tergantung mentalitas saudara. Keberhasilan saudara di masa depan tergantung sikap saudara pada saat sudah menerima didikan dan ajaran, saat sudah menerima tempaan dan gemblengan. Nah saudara, pertama saudara harus paham apa itu pondasi pembekalan. Wujud nyata pondasi pembekalan itu apa? Ya, wujud nyata pondasi pembekalan itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus tahu untuk apa pondasi pembekalan itu harus kita raih, kita miliki. Mungkin sudah berkata, Bu, ya sudah, yang penting ke gereja, yang penting beribadah, yang penting melayani, yang penting pengorbanan, tidak usah neko-neko, tidak usah didikan, ajaran, tempaan, gemblengan. Tapi saya ingatkan, saudara, hidup menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu tidak semakin mudah. Perjuangan untuk bisa makan, minum, menikmati sesuap nasi, secangkir air putih itu tidak semakin mudah, semakin berat. Manusia semakin banyak, yang ingin makan, ingin minum, yang ingin bekerja semakin banyak, lapangan pekerjaan semakin sedikit, yang dimakan, yang diminum semakin sedikit, sarana prasarana untuk hidup semakin minus, minyak yang terkandung di perut bumi ini semakin sedikit, segala sesuatunya semakin berkurang. Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, makanan manusia dari laut dari semakin sedikit. Kalau dulu nelayan dalam batas 4 mil dari tepi pantai mencari ikan, mereka sudah mendapatkan berlimpah-limpah. Sekarang ini untuk mendapatkan ikan perahu-perahu dari Cilacap harus sampai ke Jawa Timur. Yang dari Jawa Timur lari ke Jogja. Saudara, saking sulitnya. Jadi kita memerlukan pondasi pembekalan ini karena dunia ini semakin hari semakin krisis. Kenapa? Karena dunia ini memang sedang dipamungkas. Yang ketiga, saudara harus tahu bagaimana cara mewujudkan pondasi pembekalan itu. Jadi pertama saudara harus paham apa itu pondasi pembekalan, wujudnya. Kalau benda seperti apa, ya. Yang kedua, untuk apa pondasi pembekalan itu kita perlukan, harus kita miliki. Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan pondasi pembekalan itu dalam hidup kita miliki. Mari saya akan terangkan sedikit demi sedikit. Yang pertama, wujud pondasi pembekalan. Saya ingatkan kembali, manusia itu terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Jiwa kita tidak perlu nasi, nyawa kita, jiwa kita tidak perlu nasi, susu, teh, wedang jaya atau wedang poka, pisang goreng yang tidak sempat saudara makan karena sudah datangnya terlambat, ya harusnya datang minum dulu, makan snack, kemudian baru kumpul, ya minum makanan itu untuk badan. Jiwa enggak usah, enggak makan pisang enggak apa-apa, enggak minum enggak apa-apa. Roh kita apalagi. Raja Daud mengatakan jiwa kita itu perlu pengajaran firman. Sedangkan roh kita, roh kecil kita itu memerlukan kedekatan dengan Tuhan. Roh kecil kita itu akan menjadi kuat kalau roh kecil kita ini dikuasai oleh roh yang maha dahsyat, yaitu rohnya Allah, Roh Kudus. Oleh sebab itu, roh kecil kita itu sangat mengajak kita mendekat intim dengan Tuhan lewat sembah, lewat doa,
lewat puasa. Roh kita akan dibahagiakan. Tetapi tubuh kita, badan kita ini perlu makanan. Makanan kalau zaman dulu 4 sehat, 5 sempurna. Perlu pakaian, perlu tempat untuk berteduh, perlu tempat untuk membangun nikah, membangun keluarga, perlu tempat untuk bernaung, beribadah, tentu perlu biaya untuk bisa hidup sehat. Untuk bisa hidup sehat itu mesti membangun tempat tinggal yang layak, diperhatikan, diperhitungkan sirkulasi udaranya bagus. Kalau bisa di dalam rumah itu tercipta suasana yang sejuk, perlu dipasang AC. Itu tubuh. Jiwa tidak perlu, roh juga tidak memerlukan. Nah, kita perlu transportasi, mulai dari sepeda ontel, motor, sampai mobil, kapal, suatu saat pesawat. Di dalam pelayanan kita, di dalam kegerakan kita yang suatu saat melanglang jagat, kita ini perlu pesawat. Entah itu nanti charter, entah salah satu dari saudara, atau salah satu dari saudara kita yang di luar negeri nanti memiliki perusahaan pesawat, sehingga pada saat tim dari Indonesia ini misalkan mau ke Australia, sana pinjamkan pesawatnya. Itu untuk tubuh. Artinya kita memerlukan banyak materi. Kalau kita memerlukan banyak fasilitas, wujudnya adalah materi, benda-benda yang berguna untuk hidup kita ini. Bukan berarti kita itu terikat materi. Kita sudah ikrar bahwasanya kita ini adalah budak rodi pembangunan tubuh Kristus. Kita adalah tokoh anti fasilitas. Jadi kalau kita diberkati, kita tidak terikat dengan berkat itu. Berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Kelak pada saat kita mengungsi ke padang belantara, kita nggak akan gendong rumah kita yang gedung, yang bertingkat. Kita nggak akan bisa membawa peralatan rumah tangga yang serba lux, perlengkapan apapun, atau sudah harus membawa motor sudah semua, atau mobil sudah dibawa ke pengungsian, belum tentu. Wujud nyata gambaran pengungsian itu kayak apa, sudah kan belum tahu pasti. Mungkin saudara-saudara yang di Jogja, para senior sudah sedikit memahami, tapi yang lain belum mengerti. Tetapi itu jelas nanti akan terjadi. Saatnya kita terus meninggalkan semuanya. Ada nyanyian kuno zaman dulu, ya kalau nggak salah lirik lagunya itu begini: ku pergi bila sangkakala Allah, bila apa? Bila kesusahan datang, ku pergi, sangkakala bunyilah orang suci naik semua. Nah, saat kesusahan yang dimaksud masa kesusahan, tribulation itu adalah masa antikris. Saat itu kita pergi ke suatu tempat yang tinggi, bukan di awang-awang terbang melayang di langit, tapi di satu tempat yang sudah disediakan Allah. Tempat yang sudah dirajut badai api. Kesana kita nanti mengungsi. Itulah sebabnya kitab Wahyu menuliskan padang belantara pengungsian. Lamanya 1260 hari alias 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun menurut perhitungan tahun Yahudi. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi kita memerlukan pembekalan untuk badan, pembekalan untuk jiwa dan roh. Saudara harus punya ketiganya itu. Punya badan, punya tubuh yang tetap sehat, jauhkan dari sakit penyakit, tubuh yang bugar. Bugar itu artinya satu kondisi kesehatan yang optimal, di mana seluruh organ tubuh berfungsi normal, kelenjar-kelenjar tubuh berfungsi normal, ya, seluruh otot, sendi, syaraf berfungsi normal. Itu bugar. Saudara memerlukan itu untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Karena apa? Saudara harus melewati banyak tantangan dalam perjuangan hidup, dalam mendapatkan hak hidup, dalam hal beribadah, dalam hal melayani. Saudara memerlukan badan yang sehat. Saudara, satu pelajaran yang sangat berharga.
Pak Sumaji Kohandoyo itu sangat merindukan untuk mengikuti kegerakan MP3 di Bromo ini. Ya, saking rindunya apa yang dimilikinya dijual, sangat ingin sekali. Saya juga bergumul, berdoa, mudah-mudahan Tuhan mengampuni segala dosanya, segala pelanggarannya, segala pemberontakan masa lalunya, pemberontakannya yang sangat dahsyat sekali. Kenapa? Memang kesalahan itu diakui, disadari bahwa dirinya pernah ingin menduduki posisi sebagai gembala sidang di GKT, baik sinode maupun di Jogja, ingin menjadi ketua STT dengan melemparkan saya lewat berbagai proses. Diakuinya dengan tangis, dengan cucuran air matanya, dengan penyesalannya. Kemudian semua perkataan yang pernah diungkapkan kepada anak-anaknya tentang rencana itu yang didukung oleh anak-anaknya, sehingga anak-anaknya yang saat itu berapa orang ya, ada 5 kalau tidak salah, 5. Ada Mas Wawan, Pati, Elia, Rini, 4 sekolah di teologi dikeluarkan satu-satu dari gereja. Kemudian dicabut itu perkataan itu lewat surat karena dia sudah tidak bisa apa-apa. Disesali, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Saya juga sudah berpuasa, sudah bergumul, sampai akhirnya kerinduannya itu membara sekali. Anaknya dibelikan jaket, istrinya dipersiapkan, ikut semua. Tapi seizin Tuhan tidak izinkan ikut. Ketika sudah capek sekali, ingin kembali ke pangkuan Tuhan. Biasanya kalau saya dimintai tolong, Romo ini, Papa ini, Mama ini, Eyang ini sudah sangat capek karena penyakitnya sudah lama sekali, kepengen kembali kepada Tuhan, tapi kok lama nggak dipanggil. Mohon didoakan. Nanti 1 jam sampai 3 hari paling sudah dipanggil Tuhan. Lah ini kok nggak bisa. Sampai istrinya itu karena nggak tega meminta, Romo kami sudah menyerah, tolonglah Romo dibantu, kasihan sekali, sangat tersiksa, sangat tersiksa. Saya katakan, saya sudah memohon petunjuk kepada Tuhan, dosanya memang diampuni, tapi Tuhan sedang berperkara mendidik, ibarat anak sedang mencambuk, dicambuk, ibarat orang tua sedang mencambuk. Jadi kalau anak itu sedang dipukul, sedang dicambuk, kemudian saya ambil, saya tarik, saya betot, saya salah. Biarlah proses itu berjalan. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Berhati-hatilah terhadap penggembalaan. Amin. Berhati-hatilah terhadap penggembalaan. Sejelek apapun seorang hamba Tuhan, dia itu miliknya Allah. Dia ingin mengikuti MP3 ini, akhirnya Tuhan tidak izinkan, tidak bisa ikut. Saya mendengar berita SMS, Bapak telah berpulang ke pangkuan Tuhan jam 11 tadi. Jenazah akan dimakamkan. Saya kaget, waduh, kok kecolongan saya. Kemudian saya telepon di rumah, saya marahi yang di rumah. Ben, kamu kok enggak kasih kabar Pak Eko meninggal? Loh, enggak itu Romo, Pak Eko enggak meninggal. Loh, nah ini siapa? Oh begini Romo, yang meninggal ini papahnya Mbak Egi. Tadi pagi jatuh, jam 11 meninggal dipanggil Tuhan. Waduh, hancur hati saya. Ternyata papahnya Egi, teman akrab anak saya Aga, ya, ingin ketemu saya pada saat pernikahan kakaknya di Hotel Cangkringan, tapi gak sempat ketemu sampai akhirnya dipanggil Tuhan. Sementara Egi sedang menjalani MP3 di sini, panitia. Saya serahkan, kamu pulang, ikut pemakaman, melihat wajah terakhir ayahmu, tapi kamu gagal dalam MP3. Kamu harus membangun pondasi yang panjang, karena kamu hidup dan kamu harus menapaki kehidupan. Renungkan, pikirkan, kamu pulang atau tetap di sini. Saya serahkan. Akhirnya anak itu saya suruh berdoa,
saya menopang berdoa dan dia berkata, saya tetap di sini. Saya akan menyelesaikan MP3 saya. Ujian yang berat untuk kamu di dalam menata MP3. Belum tentu orang yang tua, yang putih rambutnya bisa bersikap seperti kamu, saya katakan. Di saat ayahnya yang tidak sakit, segar, sehat, jatuh, jam 11 meninggal, pagi tadi jam 9 dimakamkan. Dia tetap melayani di sini sebagai panitia. Saudara, MP3 itu memang harus dibayar sangat mahal. Kalau saudara sudah sampai di sini, saudara jangan main-main dengan MP3 di sini. Lakukan, jalani setiap tahap didikan, ajaran, ujian, sampai saudara nanti menjadi pemenangnya. Sementara yang ingin ikut, berusaha dengan cara ini, berusaha dengan ini, dengan cara ini, sudah berdoa, minta cuti, minta ini, gak bisa diancam, takut, gagal. Yang satunya sakit. Saya minta tolong saudara, semua yang membawa HP, mohon dinonaktifkannya. Mohon dinonaktifkan. Mari kita lanjutkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau saudara mendapat kemurahan dan kesempatan sampai di tempat ini, Tuhan itu punya rencana. Tuhan akan mendidik saudara, mewujudkan fondasi pembekalan yang meliputi seluruh segi kebutuhan hidup saudara, baik untuk badan, supaya kamu tetap sehat, fisikmu tertempa, seluruh organ tubuhmu berfungsi normal, kamu tetap sehat. Saudara tidak usah takut. Kalau sekarang misalkan usia saudara, wah sekarang usia saya sudah 60. Saudara, kalau sudah mendapat kemurahan Tuhan, menambah 21 tahun yang akan datang menjadi 81. Kalau kamu memenangkan fondasi pembekalan ini, itu tidak masalah. Amin. Amin. Apalagi yang masih muda, remaja, yang masih belia ini. Sebab itu walaupun anak-anak kecil, balita, saya katakan masuk MP3. Silakan dididik, diajar, ditempa. Karena 14 tahun yang akan datang, mereka sudah menjadi remaja yang cakap. Apalagi yang sekarang umurnya 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun, tambah 14 tahun, mereka adalah generasi yang cakap, generasi pemenang. Oleh sebab itu tubuh sehat itu perlu. Saudara harus mendapatkan kondisi tubuh yang bugar. Untuk itu segala sarana untuk sehat tentunya dibutuhkan materi. Dibutuhkan materi. Ya, fasilitas. Tapi fasilitas yang kita perlu lewat MP3 itu bukan fasilitas seperti yang diberikan setan, yang diberikan dunia, yang diberikan oleh iblis, yang kita peroleh dengan jalan mudah. Tetapi fasilitas yang diberikan Tuhan ini fasilitas yang kita peroleh lewat hikmat makrifat. Dengan mengasah ketajaman hikmat makrifat, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, dagangmu diberkati, pekerjaanmu di kantor diberkati. Apa saja yang kamu kerjakan dibuat berhasil. Seperti yang saya saksikan pada saudara. Saya ini serba autodidak. Artinya, sekalipun saya tidak memiliki satu disiplin ilmu, tapi Tuhan memberikan hikmat, makrifat untuk saya bisa mempelajari, saya bisa mengurai, menganalisa, mengerti, memahami, menciptakan satu produk yang layak dipasarkan. Andai kata saat ini Tuhan itu ya izinkan produk tetes mata dan kisio yang saya buat itu sangat luar biasa mujarapannya. Orang-orang yang sakit katarak, makula, problem penyakit mata apa plus minus itu bisa terselesaikan. Andai kata suatu saat saya diberi kesempatan obat ini untuk saya daftarkan, sekarang sudah terdaftar tapi di dinas kesehatan, nanti terdaftar di Balai POM, kemudian bisa diedarkan. Saya kira ini merupakan peluang untuk satu pelayanan diakonia yang besar. Dan masih ada beberapa item obat yang sangat luar biasa khasiatnya. Saya buta, tidak pernah sekolah farmasi, tapi karena hikmat makrifat itu segala hal bisa saya tanggung, segala hal bisa saya lakukan, segala tempat
saya bisa menapaki, menyusup, masuk, sehingga dengan demikian saya bisa membawa saudara. Seperti saudara saya bawa ke tempat ini, saudara mesti berpikir, Romo itu kok ngerti tempat seperti ini, delik di pucuk gunung, jauh, jalannya berliku-liku, kok ngerti saja. Ya, karena apa? Banyak di antara saudara yang kesini tuh Ngawi saja belum pernah, apalagi sampai Mojokerto belum pernah. Jadi ini pengalaman bagi mereka pertama kali, dan tentunya masih banyak di antara saudara yang pertama kali kesini. Kok tahu saja sana. Suatu saat Bandi Alit, suatu saat nanti saya akan membawa saudara misalkan kelompok 120 bulan depan kita ke Alas Purwo. Sudah tahu Alas Purwo di mana? Di Semenanjung apa? Belambangan. Tempatnya Menak Jinggo dulu. Kerajaannya Menak Jinggo, saudaranya Menak Kuncar. Ya. Nah, saudaraku, suatu saat saudara akan saya bawa ke sana. Suatu saat saudara akan saya bawa ke Jawa Barat, ke daerah-daerah untuk dilatih, dididik, diajar, ditempa, digembleng, memiliki badan yang sehat, yang bugar. Dengan hikmat makrifatnya, sudah bisa bekerja, semua pekerjaan sudah diberkati Allah. Secara fisik saudara harus menjadi manusia baja, seperti Gatot kaca, otot kawat, balung besi, betul-betul kuat. Artinya memiliki fisik, ya, fisik yang kuat, ya, manusia baja katakan, atau tubuh yang astral, kalis dari penyakit, ya, tidak mudah terkena flu, tidak mudah masuk angin, tidak mudah terkena TBC, tidak mudah. Pokoknya semakin hari semakin diberkati dengan tubuh yang sehat. Memiliki tubuh yang memiliki daya tahan luar biasa, tahan bantingan. Saudaraku, karena apa? Sekali lagi, kita ini harus menapaki hidup yang semakin sulit di tengah-tengah bencana, musibah, peperangan, perang dunia ketiga, keempat, sampai perang dunia kelima, baru kita ketemu Tuhan. Kita harus tetap hidup sampai Tuhan datang. Jadi tubuh ini harus sehat, tubuh ini harus terpelihara, tubuh ini harus bisa beraktivitas positif. Andai kata Tuhan kehendaki ke Kalimantan, bisa sampai sana. Andai kata dikehendaki suatu saat ke Singapura, sampai sana. Andai kata suatu saat dikehendaki ke negeri Belanda, sampai di sana. Nah, untuk itu mestinya tubuh itu sehat, tubuh itu diberkati, diberi fasilitas untuk kita bisa berangkat ke tempat itu, ke luar negeri, menginap di sana. Kalau di luar negeri, apa nanti saudara bawa kompor, bawa dandang besar, wajan ireng. Dandangnya itu waktu mau dibawa ke sini, saya marah-marah. Bilang hitam gitu. Ayo digosok sampai putih, saya bilang. Kalau enggak putih jangan dibawa, bikin malu saja. Dinaikkan mobil dari Jawa Tengah, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, hitam pantatnya. Coba bayangkan, apa sudah nanti bawa tabung gas LPG-nya dari Jogja 9, kompornya yang besar 6, kompor yang kecil 3, dari Mojokerto, belum dari Salatiga. Nanti kita misalkan KKR di Pasadena, di Amerika sana, atau di LA, apa kita, Pak, minta ruangan untuk masak ya? Bisa. Memang bagian konsumsi tetap nanti di sana mengurusi konsumsi saudara, konsumsi yang sesuai dengan selera lidah Indonesia. Kalau lidah saudara nanti disesuaikan misalkan dengan lidahnya orang India, saya yakin semua di sana sudah bisa KKR murus-murus. Porsi makannya beda. Lidah saudara disamakan dengan lidahnya orang Amerika. Sudah tidak bisa. Kalau di sini misalkan sarapan saya kasih 2 patang roti dengan 3 on daging, ya, steak. Saudara makan cuma dengan saus, atau mungkin dengan udang yang dikopiok dengan saus, bumbu-bumbu dikasih cuka sedikit, diperam beberapa saat, kemudian sudah makan kriuk. Aduh, ngeri sekali saya. Kalau suatu saat nanti saudara ke luar negeri,
menunya tentunya tetap menu Indonesia. Kalau nanti saya mendadak dikasih misalkan menunya orang barat, mungkin saya malah tidak bisa khotbah. Pegang perut terus, mual-mual. Lah, untuk itu sarana prasarana itu saudara harus diberkati. Pekerjaanmu itu harus diberkati. Usahamu itu harus diberkati. Bisnismu itu harus diberkati. Hitung aset usahamu. Hitung berkat yang kau terima setiap bulan saat ini berapa? Kemudian sepulang dari Bromo, manfaatkan kunci makrifat doa Bapa kami dengan sungguh-sungguh. Puasanya seminggu 3 hari, sembahyangnya minimal sehari semalam 3 jam, laksanakan itu dengan baik. Gunakan kunci itu untuk seluruh hidupmu. Nanti bulan depan kita ketemu lagi. Apakah kamu tetap statis seperti itu atau semakin menurun kondisimu? Saya kemarin kan sudah bersaksi toh. Dari sepeda apa? Ontel. Ya, HMB itu bukan BMB ya. Motor tahun 50 berapa saya enggak ngerti. Ya. Kemudian Yamaha tahun 70. Ya. Potong poroknya itu di atas mesin persis dipakai belajar pengerjaan. Kemudian ganti Suzuki GP 100, diberkati lagi Vespanya sekarang saya masukkan bengkel ya, mau saya museumkan nanti kalau suatu saat ada misalkan ya International Revelation ya Tiding Conference misalkan, apa-apa yang saya pakai nanti akan saya ini loh, napak tilas dulu. Vespanya dulu yang dipakai Romo keliling dari Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ujung timur Banyuwangi. Ya. Dari Vespa. Kemudian Pak Diro belum datang. Dipinjami mobilnya Pak Diro, usaha dengan Pak Bambang, join usaha kecap. Mobilnya disebut Primadona Suroloyo. Masih ingat Pak Bambang ya? Mobil Colte dengan lampu satu yang di depan totoknya satu itu. Ya, remnya kata orang NTT rem terkejut. Jadi tidak bisa kalau direm tidak ada klaksonnya. Jadi kalau jalan misalkan 2 puasa ke Gunung Kidul, ada yang pegang pintu keluar begini, kalau ada orang di depan nggak minggir dibrak. Primadona Suroloyo. Wah, itu kuat sekali. Ya, kuat sekali. Kemudian Pak Diro datang menyerahkan diri, sekolah mobilnya dipinjamkan. Kemudian meningkat lagi. Waktu saya fellowship di Surabaya, saya lihat ya guru saya almarhum Bapak Pendeta Indiono punya mobil ya Pisu tahun 85 biru warnanya. Saya waktu itu masih pengerja, pakai sepeda motor jelek. Tuhan, saya yakin suatu saat saya juga punya mobil seperti ini, tapi saya pengen yang putih. Keturutan diberkati. Terus Tuhan memberkati sampai Tuhan memberikan berkat yang terbesar adalah pewahyuan. Tahun 87 tanggal 13 November, sekarang hampir 21 tahun, pewahyuan itu diberikan. Dan ini merupakan harta yang luar biasa yang menjadikan saya berani. Saya melihat mujizat Tuhan dalam setiap langkah hidup saya. Lalu saya tidak pernah takut. Saya mengungkap rahasia Lucifer dengan konspirasinya Kabala. Saya mau dibunuh. Saya ke Jember nengok saudara saya dibuntuti mau dibunuh. Dengan Pak Rusman dan rombongan saya ini kucing-kucingan. Sama orang yang sniper yang mau membunuh saya. Dengan hikmat makrifat mobil saya alih. Mereka tidak melihat. Bingung, cari sana sini. Keluar dari hotel juga begitu. Saya keluar dari pom bensin di Jalan Godean. Dari jauh itu motor itu sudah menghadang saya. Ya, mengikuti. Begitu saya keluar dengan Pak Rusman, motor itu mengejar. Wow, suara tinggi. Tahu-tahu dibanting, berhenti persis di belakang saya. Waktu saya balik, dia membawa pistol. Dia tidak mau ditolong. Jatuhnya tidak begini, jatuh blek, tapi tetap lengket sama sepeda motor diseret hampir 25 meter. Enggak apa-apa.
ditolong nggak mau karena dia membawa senjata. Kemudian dia cepat cari mobil, dia cepat pergi meninggalkan tempat itu. Dan saya tanya pada malaikat, kok jatuh? Saya tempeleng katanya malaikat, karena dia mau membunuh kamu. Saya tidak takut. Tubuh nyawa saya ini Tuhan yang punya. Kalau memang Tuhan menghendaki saya mati, saya rela. Kalau itu Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, oh jangan mencoba mengusik hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Berapa kali di Bromo ini saya diikuti, sudah sampai di hotel di belakang sana, diikuti 6 orang, Fred turun dari mobil mencari nama saya. Mereka tidak melihat saya, seperti dialing. Mereka bingung, nginap semalam, sama-sama menginap. Mereka tidak melihat. Saudara, Lucifer sangat marah. Kabalah di Indonesia itu punya jaringan yang luar biasa. Kenapa? Karena mayoritas konglomerat Indonesia itu sudah cengkeram Kabalah. Mayoritas mereka kiblatnya itu sudah ke Amerika, Jerman, Amerika, Perancis. Nah, saudara kasih Tuhan, ini tantangan yang kita harus hadapi. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan membela kita. Kita tidak usah takut, saudara, tidak usah takut. Kita akan menghadapi hari-hari yang labil, hari-hari yang penuh tantangan. Tapi dengan fisik yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang sehat, saudara akan selamat sampai Tuhan datang. Amin. Saudara akan selamat. Kemudian saudara juga harus memiliki jiwa dan roh, mentalitas atau batiniah yang sehat, cara berpikir dan berperasaan, pikiran dan perasaan, hati dan otak yang sehat. Saya harus memiliki pikiran yang cerdas, ya, mental atau semangat yang kuat, hati yang teguh. Untuk memiliki keteguhan hati, keteguhan pikiran, keteguhan sikap, sampai saudara dikatakan menjadi orang yang punya prinsip, saudara harus dibangun, dididik, diajar, ditempa, digembleng, sampai saudara nanti menjadi manusia dengan mentalitas, dengan semangat baja, dengan mentalitas, dengan semangat baja, bukan manusia cengeng, gampang menangis, gampang putus asa. Bahasa Jawanya mutungan, gondokan. Kalau saudara memiliki tipe kehidupan seperti itu, mudah patah semangat, mutung, gondokan, cengeng, jangan berharap menikmati hidup ini dalam damai sejahtera Allah. Hari-harimu akan penuh keluh kesah, hari-harimu akan penuh kesedihan. Kamu tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah kalau kamu cengeng, kalau kamu pengecut, kalau mentalitasmu rendah. Kamu tidak akan pernah melihat mujizat Allah. Hari-harimu penuh keluh kesah, hari-harimu penuh kesedihan, hari-harimu penuh kegagalan. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin kamu gagal. Tuhan tidak ingin kamu itu menjadi pecundang, tapi Tuhan menginginkan kamu itu menjadi pemenang abadi. Amin. Menjadi pemenang abadi. Kalau kamu cengeng, kalau kamu gampang putus asa alias mutungan, bahasa Jawanya lagi gondokan, saudara nanti mudah kesandung, akhirnya putus asa, akhirnya murtad. Kalau sudah begitu meninggalkan salib, saudara akan diterkam malaikat maut. Saat itu sudah menjadi sasaran empuk iblis. Saudaraku, kalau saudara dituntut oleh Tuhan memiliki badan, jiwa, roh yang sehat, fisik dan mental atau batin yang kuat, semangat baja, saudara, kira-kira dengan cara apa untuk mewujudkan kerinduan kita, menjadikan kita manusia yang bersemangat baja, hatinya seteguh intan? Apakah diproses otaknya nanti dimasuki jenis benda yang namanya chip atau apa? Di otot-ototnya itu nanti dimasukkan benda-benda elektronik
yang dicipta para pakar, akhirnya menjadi manusia robot yang tidak berperasaan, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal peri kemanusiaan, kejam, pesuruh setan. Bukan itu. Manusia baja yang dikehendaki Tuhan ini adalah manusia yang sehat, bugar, jasmani dan rohani. Kemudian dengan apa membentuk manusia yang memiliki kebugaran optimal, badan, jiwa, dan rohnya? Dengan memperbanyak mangan sego. Bisa tidak? Roti, iwak kakap. Nanti sebentar lagi saudara makan malam, menunya apa? Kakap goreng asam manis. Kakap goreng. Ya. Saudara, apakah dengan iwak pitik, soto ayam, saudara menjadi manusia baja? Saudara, iwak pitik, ikan kakap, makanan yang enak-enak itu tidak bisa menjadikan kita manusia yang bersemangat baja. Sekalipun makanannya iwak pitik, ikan kakap, udang bago, udang dogol, udang windu, udang watang lagi. Wes pokoknya sing enak-enak. Sekali cengeng, tetap cengeng. Udangnya habis, menangis lagi. Amin. Jadinya nanti kayak luwak. Sudah tahu luwak? Musang. Pengalaman saya menjelajah hutan, pertama kali saya menampakkan kaki ikut berburu dengan pemburu-pemburu tradisional, hanya mengandalkan senjata tombak. Masuk keluar hutan jalan kaki tengah malam, saya mendengar seperti orang menangis pilu sekali. Waduh, bulu kuduk saya meremang. Pak, ini suaranya kuntilanak apa? Hush, dudu le, ini dudu kuntilanak kuwi. Suaranya apa Pak? Kok nangis medeni? Itu suaranya Moseng jadi. Orang Madura ini Pak Mat ini namanya. Moseng itu Moseng. Loh, lah kok bisa nangis Pak? Moseng, ya musang itu. Kenyang ya nangis. Lapar ya nangis. Lu mosok iya toh Pak? Wis toh, kowe nek wis bolak-balik nang alas, kowe kok ngerti. Luwak kuwi kewarek nangis. Keluwen ya nangis. Jadi kalau manusia itu kekenyangan nangis, kelaparan juga menangis. Kondisinya itu tidak lebih baik daripada luwak. Betul, itu pengalaman saya. Saudara, saya ini bertualang dari hutan rimba, dari gunung ke gunung ya. Bahkan tempat-tempat tertinggi di dunia ini saya jejakkan kaki saya. Gunung Juarez dengan ketinggian 6.000 meter lebih saya pernah tapai. Sudah ngasih Tuhan, nasi, ikan itu tidak akan bisa membangun mentalitas saudara, atau duit, uang yang banyak menjadikan saudara tahan banting kan? Bisa enggak? Bisa enggak? Misalkan Pak Kapten bisa kasih uang banyak sekali, terus semangatnya semangat baca, mentalnya wah, hatinya seteguh intan. Enggak juga. Atau siapa, misalkan Pak David punya uang banyak, uang itu tidak bisa membangun keperkasaan badan, jiwa, dan roh kita. Sudah ingat Injil Matius pasal 4 ayat 4? Coba dibaca. Mari dibaca. Injil Matius pasal 4 ayat 4. Ajaran Tuhan Yesus ya, mensikapi apakah nasi itu bisa menjadikan mentalitas kita, badan kita, jiwa kita, roh kita kuat. Mari dibaca. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari ya, mulut Allah. tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Jadi sehat, bugar, memiliki semangat baca, hati seteguh intan. Itu bukan karena sego, bukan karena roti, bukan karena iwak pitik, bukan karena duitnya banyak, tapi karena mendengar dan menuruti firman Allah. Dari mendengar dan menuruti firman Allah diberkati. Dengan berkat itu kita bisa menjaga
kesehatan badan kita, kita bisa beribadah, kita bisa melayani, kita bisa beraktivitas. Tanpa firman, kondisimu akan semakin sulit. Dunia tidak memberi kesempatan untuk kamu maju. Lihat SK-SK yang ditetapkan oleh pemerintah negara, apa semakin menguntungkan orang Kristen? Kita jujur, menguntungkan tidak? Tidak. Sejak tahun 70 sampai sekarang SK-SK itu menyudutkan ruang lingkup Kristen. Dulu menginjil bebas, membagikan traktat bebas. Oh, sekarang kamu ditangkap, di penjara, dikalungi celurit kalau kamu menginjil. Dulu membangun gereja bebas, sekarang jemaatnya harus sekian ratus, izinnya harus sekian puluh kakak, harus ada persetujuan pemuka masyarakat. Padahal rata-rata pemuka masyarakat bukan orang Kristen. Jadi dunia kita ini semakin sulit. Jadi kalau kita cuma mengandalkan otak, pengalaman, kecerdasan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kamu kuasai, kamu tidak akan hidup. Tapi dengan mengandalkan firman Allah, firman Tuhan itu kamu miliki. Firman itu mampu mencipta segala yang belum ada menjadi ada. Amin. Kenapa begitu? Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 mulai ayat 1. Dan firman itu telah menjadi manusia. Wujud nyata dari sang firman adalah Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan. Jadi Yesus itu firman, firman itu Yesus. Memiliki firman, mempribadikan firman dalam hidup sama dengan mempribadikan Yesus dalam hidup. Yang menjadikan saudara kuat, memiliki segala fasilitas yang berguna, itu firman. Sekali lagi, kalau cuma mengandalkan otak, ilmu pengetahuan, predikat, gelar, kesarjanaan saudara, saudara cepat atau lambat kolab. Tidak ada tempat untuk orang Kristen di dunia ini. Memang asal kita bukan dari dunia, kata Tuhan. Kita ini dari surga. Rasul Paul mengatakan tanah air kita itu di sana. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi ternyata sego, nasi, roti, ikan ayam, uang itu tidak mampu menjadikan kita kuat. Yang menjadikan kita kuat itu kalau kamu banyak mendengar firman. Cuma sehat. Saya lihat selama di sini beberapa hari, Pak Timotius wek enggak kan? Sehat tuh. Saudara, saya nggak habis pikir, kapan puasa malah sehat. Seharusnya, menurut logika, orang itu kalau emah dengan berbagai penyakit, kalau puasa pasti kondisi fisiknya semakin apa? Lemah, rentan. Itu ilmunya manusia. Tapi ilmunya Tuhan lain. Kamu rela kehilangan nyawa, kamu malah hidup. Amin. Nek gue wedi mati, malah mati tenang. Makanya saya ini tidak takut. Diancam Kabala, wah, saya tidak pernah takut. Cuma saya pesan-pesan saja sama supir saya, kamu waspada, ya di setiap tempat waspada, mobil dan sebagainya dikoreksi, dikontrol betul, jangan ada yang mencobai, menempeli dengan ini, dengan peledak, dengan lain-lain. Ya. Sampai di sini pun saya waspada, keamanan saya perketat karena sebelumnya saya mendapat petunjuk mau ada yang meledakkan gas LPG. Tapi karena keamanan ketat, depan ketat, belakang ketat, upaya-upaya itu bisa digagalkan. Amin. Saya minta kepada kelompok 7, kelompok 13, bantulah saya, topanglah saya merajut wilayah ini supaya jemaat yang ada di sini merasakan hadirat Allah. Mereka tadi malam mulai menopang dan saya merasakan suatu hal yang luar biasa, pertolongan Allah. Di sini malaikat Tuhan sangat melayani saudara. Amin. Sangat memperhatikan saudara. Nah, saudara, jadi sebagai tokoh antipasitas garis keras, kadang-kadang saudara itu dilatih, diizinkan dengan cara ketat, dinolkan
dengan tujuan menguji iman saudara, pengharapan saudara, kasih saudara kepada Tuhan itu apakah tetap, bahasa Jawanya gumolong gilik, bahasa Indonesianya tetap iman saudara itu tetap bulat, tetap fokus kepada Tuhan, atau dengan diizinkan fasilitasmu nol. Fasilitas nol itu mungkin dari segi pekerjaan mundur, kolab, dari segi pekerjaan di PHK, atau segala hal yang membuat fasilitasmu, ekonomimu nol. Sebenarnya di situ Tuhan itu sedang bekerja dahsyat dalam hidup. Tuhan itu sedang mendidik, mengajar, menempa, menggembleng, berperkara face to face dengan saudara. Ingin menjadikan saudara itu tokoh anti fasilitas. Sehingga nanti kalau suatu saat sudah bangkit, sudah diberkati, sudah punya dalam segala hal, dan Tuhan suatu saat perintahkan, berikan, saudara akan memberi. Kasihkan, saudara akan mengasihkan. Korbankan, saudara akan berkorban. Itu nanti akan terjadi. Allah itu akan menjadikan kita budak rodi, budak yang sehat jasmani dan rohani. Tokoh anti fasilitas. Tokoh anti fasilitas itu bukan berarti kita tembre, ecek-ecek, nol, tidak. Diberkati, sangat diberkati dengan pondasi pembekalan yang sudah miliki. Tetapi berkat itu tidak pernah mengikat kita. Berkat itu tidak pernah kita jadikan berhala. Kalau berkat itu dijadikan berhala, kondisimu nanti seperti istrinya Lot. Mulai pertama langkahnya Lot sudah salah, pilihannya sudah duniawi, akhirnya kehilangan menantu, kehilangan istri, karena fasilitas mengikat. Nah saudara akan dilatih untuk memiliki fasilitas berkat, tapi berkat yang sumbernya hikmat makrifat. Oleh sebab itu iman saudara harus kuat, diizinkan dinolkan, kadang-kadang dinolkan, supaya saudara mengerti bahwa kalau nanti kamu punya, semua yang kamu punya itu datangnya dari Tuhan. Yang mengadakan segala hal bagi kamu, yang mencukupkan kamu itu Tuhan, lewat hikmat makrifat yang dianugerahkan. Pada kata hikmat makrifat yang sudah latihkan, yang sudah pribadikan, itu adalah pribadi Yesus. Pribadi Yesus. Saudara, Musa bisa membelah laut Gosong dengan apa? Hikmat dunia atau hikmat makrifatnya Tuhan? Dengan hikmat makrifatnya siapa? Hikmat makrifatnya Tuhan. Laut itu terbelah. Perjalanannya dituntun tiang awan dan tiang api. Itu adalah perlindungan hikmat dan makrifat dari Tuhan. Pada saat mereka haus membutuhkan air, Musa dapat mengalirkan air dari bukit batu yang kering itu. Itu dengan menggunakan hikmat makrifat. Batu itu mengeluarkan air. Musa mendapatkan berkat roti mana setiap pagi yang mengenyangkan seluruh Israel selama 40 tahun di padang belantara. Itu juga lewat hikmat makrifatnya. Di situ tidak ada daging, Israel teriak-teriak minta daging. Kemudian dikirim burung puyuh yang banyak menjadi pengganti daging sapi dimakan. Itu juga karena hikmat makrifatnya. Elia dan Elisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi para raja Israel dengan hikmat dan makrifatnya. Penyelesaian atas segala permasalahan itu tidak selalu harus dengan materi, benda, uang, harta. Saya ingatkan, uang itu bukan penyelesaian masalah. Jangan dikira kalau uangmu banyak, masalahmu selesai. Amin. Pak Harto sekeluarga dengan anak-anaknya itu uangnya banyak enggak? Se-Indonesia ini mungkin paling ngakes duitnya. Masalahnya selesai enggak dengan uang? Sampai mati dicap sebagai narapidana.
sudah mati, mayatnya sudah dikubur, masih ada yang demo, diungkit lagi supaya masalahnya di meja hijaukan, anak-anaknya dituntut. Coba bayangkan, ternyata uang itu tidak menjamin ketentraman, kedamaian, dan keselamatan seseorang kan. Bu Harto matinya kena apa? Sudah tahu kan? Tidak usah saya ngomong, sakit kan? Kok mati mendadak? Ternyata uang itu tidak menjamin toh. Pengusaha-pengusaha yang memburu uang, pejabat-pejabat yang tamak sama uang, di berbagai institusi akhirnya dipangkas, ditumbang, tumbang terbongkar. Kalau sudah begitu, digiring sana, digiring sini, dinaikkan mobil kerangkeng. Kemuliaan uang itu seperti uap sesaat. Jadi hikmat makrifat itu melebihi uang, melebihi emas dan perak, melebihi permata apapun. Tadi sudah saya katakan, Musa dapat air dari batu yang kering, Musa mendapatkan berkat daging berlimpah-limpah, Musa makan roti gratis bersama jutaan Israel. Semuanya terlahir dari hikmat makrifat. Elisa dan Elia menyelesaikan segala tugas permasalahan raja-raja Israel dan rakyatnya, memenangkan peperangan-peperangan dengan hikmat dan makrifatnya. Sekali lagi, uang tidak pernah bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Uang itu hanya bersifat penunjang, sarana penunjang. Karena kita hidup di dunia, kita memerlukan uang itu tambahan, tapi uang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Apa dengan punya uang banyak, seseorang yang sedang diajar Tuhan kemudian bisa sembuh dari sakitnya? Kalau masalah usaha rumah sakit, wah saya sudah berkali-kali. Saya tidak mau salah nanti ditutup. Wah sama Romo tidak dibawa ke rumah sakit. Saya bilang bawa ke Bethesda, carikan kelas yang bagus. Kalau perlu Sinta, ya, atau yang sejenisnya, saya biayai. Tapi uang itu juga tidak pernah menyelesaikan. Kalau seseorang sedang dihimpit, kalau seseorang sedang terancam untuk menggapai keselamatan abadi, uang itu bukan satu-satunya jalan. Uang itu cuma sarana tambahan. Dalam Matius pasal 6, uang, berkat, semua itu cuma tambahan. Saudaraku, kita harus paham bahwasanya segala permasalahan itu bisa saudara atasi kalau saudara punya hikmat makrifat, punya firman dan punya roh. Hikmat itu firman, identik dengan firman, makrifat itu identik dengan Roh Kudus, identik dengan Urim dan Tumim yang nantinya bisa memberi petunjuk perjalanan hidup saudara. Hikmat makrifat itu menjadikan pemiliknya memiliki pangkat, berkat, kekayaan. Kemarin sudah dikatakan panjang umur di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Panjang umur dan diberkati. Panjang umur di tangan kanan, kere di tangan kiri. Saudara mau begitu? Seumur hidup jadi anggota Kaipang? Panjang umur di tangan kanan, kata sang hikmat, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Diberkati sampai Tuhan datang. Jadi saudara jangan terjebak kepada pemikiran yang aneh-aneh. Nanti pulang dari Bromo karena sudah menang, kata Romo, dapat pondasi berkat, pondasi pembekalan. Berarti sampai rumah mah nanti kita langsung dapat uang sak gebok, sak tas kresek. Mah nanti kita langsung bayar utang ya mah ya. Siapa di sini yang enggak punya utang? Punya utang enggak? Negara saja punya utang. Di Indonesia itu tidak ada investor yang tidak punya utang ya Pak Yones ya. Rata-rata semuanya punya utang ya. Kalau orang mau berinvestasi, semua pengusaha, semua konglomerat itu punya utang. Ya, negara pun punya utang. Amerika itu punya utang sama Kabbalah.
Inggris punya utang sama Kabbalah. Di sahur 7 turunan enggak bakal. Negara Inggris itu dijual, enggak bakal Inggris itu bisa bayar utangnya. Sama Indonesia. Indonesia itu lebih pandai dalam hal utang. Bunga berapapun tabrak, yang penting untuk duit nikmat sesaat. Biar nanti anak cucunya dicekik lehernya enggak apa-apa. Yang penting pejabat pada generasi itu kan untung. Dapat bahasa Jawanya jibar jibur, berpesta ria. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara jangan terjebak pada pikiran nanti pulang dari Bromo karena menang pondasi, ya bisa membangun pondasi berkat. Kemudian saudara nanti dapat berkat sak gunung. Saya sudah sampaikan kemarin bahwasanya pondasi berkat itu tidak seperti itu. Cara Tuhan memberkati saudara itu tidak seperti itu. Tidak seperti kalau saudara mengingu tuyul, ngingu pesugihan. Amin. Memelihara setan. Atau saudara mencari berkat ke gunung sebelah sana. Sebelah sana ada gunung. Namanya Gunung Kawi. Nanti saudara mencari kembang pesucian dari Gunung Kawi, taruh di channel di pintu-pintu merah. Bisnismu diberkati lancar terus. Tapi 1 anaknya cacat, 2 lahir anaknya mati, 3 wah sudah terus 1 persatu jadi lebon ini. Amin. Amin. Itu kalau pesugihan dunia. Wah, enggak mungkin iblis itu memberi tanpa pamrih. Pamrihnya apa? Harta itu cuma bonus, dikasihkan sedikit-sedikit, sak cuil. Tapi nyawa saudara sudah digenggam. Kamu nanti menjadi temanku, menjadi lapik tidurku di neraka, katanya Ayub. Orang-orang yang terbabit oleh tipu daya setan itu menjadi alas tidurnya setan di neraka. Nah, itu berkat itu bisa kita nikmati cuma sesaat. Tapi berkat yang mau diberikan Tuhan pada kita itu berkat yang menyelamatkan. Oleh sebab itu digapai lewat bekerja keras, lewat bekerja sungguh-sungguh, pekerjaannya ditata di menit yang tepat, manajemennya yang baik, beribadah yang benar dan tepat, melayani dan berkorban yang tepat. Pendek kata, dalam segala hal kita dituntut bekerja keras. Sudah berhasil menjalani MP3 di Bromo ini, saya yakin saudara adalah tim pemenang abadi yang dipercaya membangun pondasi pembekalan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Hamba bersyukur sekali lagi kasih karunia yang Kau anugerahkan terlampau ajaib dan dahsyat, sekalipun kami harus menanggung proses salib, 9 penderitaan salib, tetapi ini untuk kemenangan kami, supaya kami layak membangun pondasi pembekalan dan kelak menyelesaikan sampai tuntas menjadi umat pilihan Tuhan yang diberkati, berkarya bagi kesempurnaan rencana-Mu di bumi. Sepanjang malam hari ini Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, dalam istirahatnya dijaga, dilindungi, jauhkan mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, dari musibah dan bencana alam, dari roh-roh jahat dan tangan-tangan jahat, dirajut badai api, malaikat bala tentara surga. Anak-anak kecil yang ada di sekitar kami dipelihara Tuhan dengan berkat dan kasih sayang-Mu yang tiada taranya. Dan mereka tidur pulas, bahkan Tuhan mereka memiliki tubuh jiwa roh yang sehat. Selama di tempat ini mereka memuliakan Engkau bersama keluarganya, memberkati seluruh panitia, memberkati kami semuanya. Sembilan kasih Tuhan adalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dan segala berkat dari Tuhan Yesus, kekuatan, kuasa, hikmat, marifat dalam urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat pembekalan dicurahkan berlimpah-limpah untuk kita memuliakan Allah selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.